Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat semuanya. Begini, nek wong Jawa ngomong aik dititeni begitu ya. Kalau saya bahasa Indonesia begini, yuk dicermati. Eh, Kemungkinan gitu ya. Kemungkinan usia saya sudah 40 lebih. Saya senang dengan organisasi, saya suka dengan dunia politik itu sudah lama. Dibohongi orang juga sering, diintimidasi orang juga sering, dipukul orang juga sering. Dikhianati orang juga sering gitu kan. Ya biasa saja lah begitu. Kehidupan kemudian dibully orang juga sering. Ya dinikmati aja. Jadi sudah tahu macam-macam lah ya. Dari pengalaman itu kemudian saya ingin berbagi sesuatu. Yang saya bagi adalah begini. Di 5 tahunan negara kita itu ada namanya pemilu. Nah, polanya tetap sama. Ya, cuman teknis milihnya aja yang berbeda. Cuman kali ini menarik ya. Ini nanti prediksi ya. Prediksi itu masa salah. Prediksi masa salah. Ya, saya melihat kan begini. Tidak lama lagi akan berseliweran. Bahasa saya ekstrim ya. Para penjual idealisme. Oh, keren. Para pelacur intelektual. Oh, ngeri lagi. Ya apa sih? Jadi sopo wae, kan ya, siapa saja kubu mana saja yang menguntungkan dirinya secara material dan finansial, maka itu akan didukung habis-habisan begitu. Oh, ayo isu opo wae, mitnah sopo wae, sikat gitu. Nah, sampai nanti dalam komitmennya itu begini biasanya. Kulo nderek jenengan, Bun. Kepala saya, leher saya ini taruhannya gitu. Kepada siapapun yang kemudian dia merapat. Begitu. Urusannya adalah cuan dan kekuasaan. Sementara yang didukung bilangnya begini, gak penting bagi saya isu apapun yang zaman tebar, fitnah apapun yang zaman tebar. Setan pun ketika dukung kita, dukung saya, itu harus kita hargai. Nah, gitu. Jadi transaksinya adalah transaksi bagaimana kekuasaan itu bisa diraih. Tidak ada urusan dengan masyarakat ya. Tidak ada urusan dengan masyarakat. Urusannya adalah cuan. Urusannya adalah cuan. Kekuasaan. Oke? Nah, waktu berjalan, proses food pun dilakukan. Ternyata antara ekspektasi dengan realitas lapangan itu jomplang. Yang kita dukung anginnya kekuatannya A begitu. A, B atau C lah yang besar. Kita dukung C atau dukung Z. Gitu kan? Dengan angin surga, opini dan sebagainya yang sudah luar biasa, fitnah sudah luar biasa ditebar. Ternyata orang yang kemudian kroyok atau siapapun ini yang kemudian diharuskan kalah atau tidak dianggap atau berbeda dengan kita, gitu kan? Berbeda dengan yang didukung tadi. Ternyata dia menang. Maka si adventure tadi, si pelacur tadi, mungkin dia sudah menggadaikan idealismenya, menggadaikan intelektualnya, menggadaikan barangkali menggadaikan bukan akidah ya. Kalau akidah itu kan kejeron. Tauhid atau meneh kejeron.
menggadaikan apa ya, ajaran agamanya. Melintir agamane. Ben ketok ya apa. Itu sudah begitu itu, dia akan segera berbalik ke si pemenang sambil mengatakan bahwa saya sejak dulu sudah tahu bahwa yang menang itu jenengan. Cuma karena dia itu seperti itu kekuatannya luar biasa, apanya. Maka kita harus masuk ke sana untuk menggerogoti dia. Maka sekarang saatnya ya kita ini sebagai pemenang mengambil kue kekuasaan. Nah, para ahlul munafik akan begitu ceritanya. Biasa-biasa begitu itu. Biasa-biasa. Ketika ada perjuangan, maka mereka akan cari cuan, gitu ya. Tapi ketika ada kemenangan, mereka juga akan cepat-cepat cari cuan. Bagi pejuang yang serius, biasanya kalah. Karena mereka tidak melihat niatnya tidak cuan. Niatnya ada sih yang ya. Jadi yang begitu-begitu biasa saja. Jadi untuk masyarakat jangan mudah tertipu. Untuk aktivis hati-hati. Untuk yang memang suka jualan, ya monggo saja. Itu kan profesi. Saya pernah mengatakan bahwa lele kui ora iso urip nek banyu terang. Isonya banyu budak. Jadi mentalnya lele, dia akan selalu mencari keributan sudah. Lele itu begitu. Lele itu tidak bisa hidup di air jernih. Dia akan hidup di air keruh. Maka ketika keruh, nah disitulah. Jadi ketika ada lele-lele yang banyak, jangan pernah berharap bahwa tentraman itu ada. Kita akan bergolak terus. Karena lele butuh ya hidupnya dengan cara menciptakan ke ini, apa namanya, kekisruhan. Menciptakan fitnah. Percayalah, jika mereka yang jadi, atau para ini orang-orang yang lagi merasa hebat itu yang jadi, maka segala sumber daya akan dikeruk, begitu. Siapapun dia ya. Nah, tapi pada saat yang tidak diinginkan oleh gerbong lain ini kemudian jadi, maka yakinlah. Jadi sekarang ini begini, ada anggaplah dua kubu begitu ya, kubu positif dan negatif, atau kubu utara dan selatan, atau kubu barat dan timur begitu ya. Anggaplah kita ngomong utara dan selatan. Pada saat yang utara ini pengen menang, maka saat ini sang utara ini akan menghabisi selatan habis-habisan. Nah, tapi pada saat faktanya nanti yang utara ini kalah, maka dia akan segera merapat ke selatan dan mengatakan bahwa utara itu biadab, begitu. Ya kelakuan gitu mesti siap. Dan harus dipahami bahwa gerbong-gerbong di dalam kelompok utara tadi itu ya biasa begitu itu. Nanti kalau ternyata dia tidak bisa masuk ke kelompok selatan sebagai pemenang, dia akan mengeluarkan berbagai fitnah gitu kan, bahwa selatan itu jelek macam-macam gitu. Karena apa? Urusannya cuan. Tidak ada urusan dengan agama itu. Agama itu biasanya hanya dijadikan tameng saja. Jadi ya lembaga-lembaga keagamaan itu hanya jadikan tameng untuk mencari cuan. Jadi urusannya bukan perjuangan agama, tapi urusannya cuannya. Nah, kekuasaannya. Monggo kita cermati yang begitu-begitu itu dan silahkan tentukan pilihan secara arif dan bijak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.